Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik mahasiswa, hari ini kita akan belajar secara online tentang mata kuliah teknik laboratorium dengan materi manajemen laboratorium. Untuk itu, adik-adik tolong memperhatikan dan mendengarkan video ini. Oke, untuk slide selanjutnya, kita akan coba mengartikan apa itu laboratorium. Jadi, laboratorium suatu ruangan atau tempat dilakukan percobaan atau penelitian. Jadi, itu bisa percobaannya itu bisa di dalam ruangan ataupun bisa di alam terbuka. Itu di bidang biologi. Jadi, akan tetapi pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang laboratorium berupa ruangan. Kita akan membahas bagaimana bentuk ruangan tersebut, letak, ukuran, tata letaknya, prosedurnya, dan lain-lain yang akan kita bahas di slide berikutnya. Laboratorium dalam pembelajaran berperan sebagai penunjang pembelajaran di kelas, sebagai kegiatan pembelajaran utama pembelajaran di kelas sebagai penunjang. Jelas. Selanjutnya, dia sebagai tempat display atau pameran alat peraga dan media pembelajaran. Jelas. Selanjutnya bahwa dia sebagai tempat museum kecil, tempat terkumpulnya koleksi hewan dan tumbuhan yang jarang dan hampir punah. Artinya, di sini seperti museum zoologi. Laboratorium sebagai perpustakaan IPA. Misalkan di sini kita ada koleksi tumbuhan-tumbuhan, hewan-hewan yang memang sebagai alat peraga atau media pembelajaran. Kalian nanti menjadi guru, maka desain laboratorium itu harus sesuai dengan standar. Contoh standar SNI misalkan. Desain laboratorium disesuaikan dengan laboratorium seperti lab, fisika, kimia, genetika, fisiologi, ekologi, mikrobiologi. Itu harus dibedakan, tidak bisa antara fisika dan kimia itu bercampur. Selanjutnya tingkat pendidikannya, semakin tinggi tingkat pendidikannya maka dia semakin spesifik. Selanjutnya, dia jumlah praktikan harus 2,5 meter kuadrat per praktikan. Jadi jumlah luasnya itu kalian hitung aja sendiri berapa luasnya, maka itu jadi jarak antara satu praktikum itu adalah 2,5 meter kuadrat. Seperti itu kira-kira untuk desain laboratorium. Jadi kalau dilihat dari jenis laboratorium berdasarkan tingkatan, misalkan tingkatan sekolah dasar itu masih labnya masih masih bergabung. Contohnya adalah lab musik, lab IPA, lab bahasa. Sedangkan pada perguruan tinggi jenis labnya sudah percabangan ilmu seperti fisiologi, lab ekologi, botani, dan lain-lainnya. Jadi jelas bahwa tingkatan itu mempunyai fungsi dan standar masing-masing. Sedangkan untuk ada disebut dengan Science Classroom Laboratory yang disebut dengan adalah ruang kelas akan dibentuk menjadi ruang lab. Nah, seperti itu kira-kira ya. Ini contoh layout ruang laboratorium fisika. Coba kamu perhatikan gambarnya. Nah, dan jelas bahwa di sini dia itu satu meja utama dan ada meja di depannya ada meja sejajar. Kalian perhatikan layout ruang laboratorium kimia di mana ada sedikit perbedaan pada wastafelnya. Jadi di situ ada pencuci untuk tabung-tabung reaksi. Secara umum hampir sama. Bentuk layout laboratorium elektronika, coba kalian perhatikan bahwa di sini ada perbedaan sedikit di mana terdapat stop kontak di setiap mejanya. Di sini kalian perhatikan adalah layout ruang laboratorium biologi di mana di sini hampir sama dengan laboratorium kimia, tetapi ada sedikit perbedaan yaitu pada sisi
rak-raknya ya atau lemarinya, dan setiapnya ada blowernya. Jadi ada penyedot udara. Berikut ini adalah denah bagaimana cara mengeset ruangan laboratorium yang menurut standar. Coba kalian perhatikan di sini harus ada 2 pintu. Ya, minimal dia tuh harus ada 2 pintu utama, pintu yaitu sebagai pintu masuk dan pintu darurat. Nah, itu yang harus diperhatikan setiap standar lab. Selain itu ada rak-rak, ada kursi, ya, dan ada meja atau mobiler. Di slide berikutnya itu hampir sama, bentuknya hampir sama. Coba kalian lihat sampai 2 slide ke depan itu hampir sama. Jadi mahasiswa coba perhatikan bagaimana tata letak laboratorium. Jadi itu harus memenuhi lokasi. Jadi harus memperhitungkan arah angin agar tidak terjadi penyebaran gas berbahaya. Jadi arah angin harus diperhitungkan jauh dari sumber air atau daerah resapan air. Jadi maksudnya jangan dekat dengan area banjir. Jangan terlalu dekat dengan bangunan lain, mudah terjangkau sehingga jika ada kebakaran dengan mudah dipadamkan. Jadi jangan terlalu sempit lorongnya, jadi harus mudah dipadamkan kalau apabila terjadinya kebakaran. Dalam pembangunan lab itu harus diperhatikan ruangnya. Jadi ruangnya harus ada ruang utama. Jadi itu terdiri dari 7 sampai 80% total luas bangunan. Harus ada ruang persiapan. Menurut standar ya. Harus ada ruang penyimpanan. Jadi dia harus ada penyimpanan alat bahan-bahan. Harus ada ruang gelap, ruang spesimen, dan ruang administrasi. Jadi itu yang harus ada untuk membangun tata letak atau tata ruang laboratorium. Fasilitas yang harus ada di dalam laboratorium adalah penerangannya yang cukup, harus ada ventilasi atau jendela, harus ada air, harus ada bak cuci atau wastafel, harus ada arus listrik, dan meja dan kursi itu wajib ada. Untuk berlangsungnya efektivitas dan efisien, maka lab itu membutuhkan personal. Personal itu terdiri dari koordinator lab, yang terdiri dari dosen, guru, dan teknisi atau disebut dengan laboran atau staf khusus. Ya. Koordinasi laboratorium bertanggung jawab pada pengelolaan dan pengembangan lab. Contoh pada sekolah misalkan itu guru bertanggung jawab atau kepada kepala sekolahnya gitu kira-kira ya. Kalau di lab itu bertanggung jawab kepada misalkan rektor atau prodi atau jurusan seperti itu ya. Selanjutnya laboran bertanggung jawab. Jadi tugas laboran itu bertanggung jawab untuk menyiapkan bahan dan alat menjelang praktikum, pengecekan periodik, pemeliharaan dan penyimpanan alat dan bahan. Struktur organisasi laboratorium yang bertanggung jawab kepada kepala sekolah. Jadi itu misalkan di rumah sekolah kan masih umum, jadi ada teknisi laboratorium. Jadi guru fisika bertanggung jawab terhadap penanggung jawab laboratorium, guru kimia bertanggung jawab terhadap laboratorium, guru biologi bertanggung jawab terhadap kepala laboratorium, dan kepala laboratorium bertanggung jawab kepada kepala sekolah dan bagian kurikulum. Seperti itu ya kira-kira ya. Lab sangat membutuhkan anggaran untuk dana operasi sehingga lab itu bisa berjalan. Jadi anggaran yang dimaksud adalah suatu proses untuk meliputi perencanaan sistemik untuk suatu kegiatan yang menghemat uang. Anggaran dibuat 2-3 bulan sebelum tahun ajaran dimulai agar jika ada pembatalan masih cukup waktu. Jadi kita harus buat dulu
permintaan, kita kirim ke perusahaan atau ke CV yang kita buat kerjasamanya atau mitranya. Jadi dibuat penawaran. Jadi kita setuju, maka kita akan melakukan pembelian sesuai dengan anggaran. Langkah untuk menyusun anggaran laboratorium, kita harus pertama cek semua persediaan alat dan bahan. Kita buat pendataan. Kedua, koordinasi dengan laboran serta guru yang menggunakan lab untuk mengetahui barang habis, rusak atau alat baru yang dibutuhkan atau hilang dan sebagainya. Selanjutnya, mencari informasi kisaran penerimaan anggaran untuk tahun mendatang. Jadi, berapa kisaran yang kita dapat untuk lab? Jadi, kita bisa membuat ancang-ancang. Selanjutnya, dilakukan pengecekan fasilitas seperti listrik, air, dan gas. Selanjutnya, mengecek harga alat dan bahan melalui penawaran dengan suatu mitra atau CV tentang bahan kimia atau alat kimia atau alat-alat laboratorium. Selanjutnya, membuat daftar kebutuhan mencakup tipe, model, jumlah barang yang dibutuhkan berdasarkan permintaan dari guru atau dosen yang akan melakukan praktikum di semester ke depan. Jadi, selanjutnya melakukan konsolidasi dengan baik kepala sekolah, walaupun kalau di dosen itu, kalau di perguruan tinggi itu konsolidasi dengan kepala sekolah untuk di guru, sedangkan untuk di dosen itu dekan atau rektor. Contoh daftar usulan alat atau barang laboratorium sekolah. Jadi kita buat di sini ada nomornya, urut nomor induk kode, nomor alat dan bahan sebagai jumlah, harga satuan, harga total. Nah, ini contoh daftar usulan alat. Dan berikutnya kita lihat lagi ada berapa daftar usulan lainnya. Ini adalah daftar usulan bahan zat, ya, bahan atau zat. Jadi ini harus beda di sini nama dan rumus kimianya, ya. Untuk slide berikutnya tolong dibaca dan dipelajari. Apabila kurang mengerti, adik-adik mahasiswa silakan bertanya baik via WA maupun via email. Di akhir perkuliahan, kita akan melakukan diskusi, yaitu berupa soal dari saya untuk kalian jawab. Jadi soal yang pertama adalah jelaskan manfaat mempelajari manajemen laboratorium. Soal kedua, mengapa laboratorium memerlukan langkah awal sebelum pembangunannya? Silakan adik-adik mahasiswa menjawab setelah menonton video ini. Akhirnya, perkuliahan online kita sudah selesai. Terima kasih buat adik-adik mahasiswa sudah menonton dan mendengarkan dan memahami materi perkuliahan tentang manajemen laboratorium. Untuk hari ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.